penilaian. Jadi hari ini kita materi tentang kebugaran jasmani ya, Nak. Siapa yang tahu tentang kebugaran jasmani? Mungkin kalian di SMP pernah diajarkan. Yang bisa jawab nanti tak absen. Tak kasih nilai plus. Apa yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani? Ayo, siapa yang mau jawab? Bebas, silakan. Kalian mau buka internet, silakan. Saya, Pak. Siapa? Siapa? Saada. Siap, Saada. Oke, siap. Apa itu, Saada? Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran jasmani atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, bagus sekali, Saada. Jadi kebugaran jasmani menurut Saada tadi, kalau Pak Rizal rangkum, adalah kegiatan seseorang yang tanpa mengalami kelelahan meskipun sudah melakukan kegiatan berkali-kali. Itu kebugaran jasmani. Ada lagi yang mau menambahkan? Bagus, Saada. Saya, Pak. Siapa itu? Rahmat? Kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan dan memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Oke, bagus Rahmat. Siap, bagus. Ada lagi? Satu orang lagi? Apa itu kebugaran jasmani? Siapa yang tahu? Boleh lihat buku, kan ada LKS. Boleh lihat Google. Mungkin kalian lagi browsing. Ada lagi? Pinky? Itu biru-biru, itu ya? Bajunya olahraga yang baru ya? Kalau enggak ada, kita simak handout berikut. Ya. Ini nanti Pak handout ini bisa kalian download di Google Classroom ya. Sudah muncul belum di layarnya Pak Rizal? Sudah, Pak. Oke. Ini nanti kalian bisa download handout ini di Google Classroom, materi kebugaran jasmani. Ya. Di sini ada handout 4 komponen kebugaran jasmani. Seharusnya komponen kebugaran jasmani itu ada 10. Cuman di RPP kita, RPP-nya Pak Rizal, kita hanya membahas 4 saja, 4 komponen. Yaitu kecepatan, nama lain dari kecepatan adalah speed. Bagus. Kalau kelincahan, nama lainnya apa? Kelincahan apa nama lainnya? Tadi ya. Agility. Kalau keseimbangan, nama lainnya adalah balance. Dan koordinasi. Kita belajar 4 aspek ini. Ya. Nah, ini yang saya garis bawahi. Ya. Kalian bisa download ini nanti di Google Classroom. Mungkin kalian juga bisa punya referensi lain, silakan kalian buka di Google. Ini juga Pak Rizal ambilnya di Google, ada sumbernya. Ya. Hari ini kita menganalisis konsep latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani. Ini ya, yang A, kompetensi dasar kalian baca. Ada 4. Ya, ada instrumennya. Nanti mengukur kecepatan itu nanti seperti apa? Mengukur kelincahan itu bagaimana? Mengukur keseimbangan itu dengan apa? Mengukur koordinasi itu dengan apa juga. Nah, yang 4.5 mempraktekkan hasil analisis konsep latihan. Pengukuran komponen lah. Jadi kecepatan itu latihannya seperti apa? Siapa yang bisa ngasih masukan? Mungkin kecepatan itu latihannya seperti apa? Bentuk latihannya seperti apa?
Lari, Pak. Lari berapa meter, Adrian? 100. Oke, bagus. Good job. Saya kasih nilai tambahan. Adrian. Oke. Kalau tadi speed bisa dengan lari 100 meter. Jarak ya 100 meter. Yang B, IPK dan tujuan. Ya. Ini kalian bisa baca. C, petunjuk belajar. Kalian bisa baca. Ya. Uraian materinya ini. Ya. Yang pertama adalah kecepatan atau speed. Ya. Speed itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, kecepatan itu. Nih, kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi speed. Yang pertama adalah porsi latihan. Yang kedua adalah waktu reaksi, seberapa cepat dia. Yang ketiga adalah konsentrasi, fokusnya dia ketika mau sprint, mau menggunakan kecepatannya. Terus yang keempat, elastisitas otot. Gen itu turunan ya, keturunan. Misalkan ayahnya seorang pelari, 100 meter. Nah, itu bisa menurun ke anaknya. Juga punya kecepatan yang lari yang sama. Contoh Pak Rizal dulu, ayahnya Pak Rizal, dulu seorang atlet ini sepatu roda. Nah, akhirnya Pak Rizal punya gen atau keturunan darah olahraga. Tapi olahraganya Pak Rizal ke sepak bola atau futsal. Jadi itu. Jadi gen itu sangat mempengaruhi kualitas kecepatan seseorang. Nah, ini tadi yang disebutkan sama Adrian, untuk melatih kecepatan itu bisa dengan cara latihan lari. 50, 100 meter, sama 200 meter. Ya. Yang kedua adalah kelincahan. Kelincahan nama lainnya apa? Agility. Ya. Agility. Itu bahasa Madura ya, agility. Madura Timur. Kelincahan itu artinya sifat-sifat terkait selalu bergerak, tidak dapat diam atau tidak tenang. Konteksnya dalam kebugaran jasmani, kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi berpindah tempat secara cepat dan efektif. Untuk melatih kelincahan tubuh digunakan dengan beberapa cara. Contohnya lari zigzag, naik turun tangga, dan sebagainya. Yang ketiga keseimbangan, yang keempat koordinasi. Ya. Ini kalian bisa baca dan kalian bisa ambil sumber yang lain di Google. Ya, ini Pak Rizal ngambilnya ini, sumbernya ini, ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat. Nah, oke, sekarang mari kita lihat bagaimana bentuk dari kecepatan itu sendiri. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible.
will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for.